Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Gereja POU Kemang Pratama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama lagi di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan, sehingga melalui firman-Mu hidup kami semakin diperbaharui tiap-tiap hari. Kami sungguh menyerahkan waktu perenungan firman-Mu di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan hari ini kembali kepada Tuhan. Di dalam bacaan Zakharia pasal 1 ayat 1-6 berbunyi demikian. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakharia bin Berechia bin Ido bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa sebenarnya masalah mendasar manusia berdosa? Bukan semata-mata kelemahan moral atau ketidaktahuan hukum, melainkan tidak mauan taat kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan manusia dihukum Allah. Namun Allah yang penuh dengan kasih senantiasa menawarkan pengampunan, asal saja manusia mau bertobat. Dikisahkan dalam kitab Zakharia pasal 1-6, inilah masalah yang ada pada bangsa Israel. Bagi generasi yang hidup di masa sesudah pembuangan, Allah mengingatkan mereka agar jangan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan nenek moyang mereka. Berulang kali mereka dipanggil untuk bertobat disertai janji pengampunan. Namun oleh karena keras kepala mereka, panggilan pertobatan itu ditolak. Bahkan mereka menganiaya para nabi yang tidak bosan-bosannya mengingatkan mereka. Sesungguhnya akibat dari keras kepala mereka tersebut, hukuman Allah tidak bisa dihindarkan lagi. Pembuangan menjadi saksi bagaimana generasi masa lalu binasa. Mirip dengan sejarah mereka ketika keluar dari Mesir. Di padang gurun, generasi pertama yang keluar dari Mesir harus binasa semuanya. Namun generasi kedua beroleh kesempatan masuk ke tanah Kanaan. Mengapa demikian? Karena firman-Nya tidak berubah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6, kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Generasi yang di pembuangan, yang menyadari dosa-dosa, mereka akhirnya bertobat. Merekalah yang mengalami kasih setia Allah, sehingga dari merekalah lahir generasi pasca pembuangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Masa lalu setiap kita bisa jadi penuh dengan dosa, namun Tuhan penuh kasih dan setia. Dia sebenarnya selalu menanti kita untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus bahkan sudah mati untuk menggantikan hukuman bagi dosa-dosa masa lalu kita. Oleh karena itu, kita jangan menyia-nyiakan pengorbanannya tersebut. Demikian firman Tuhan, kita kembali berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.